Halo semua, perkenalkan nama saya Mehane Oleh Putri dengan NIM 221201105 kelas 19-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit degeneratif ulcus diabeticum. Apa itu ulcus diabeticum? Ulcus diabeticum adalah luka terbuka pada permukaan kulit yang disebabkan oleh adanya makroangiopati, sehingga terjadinya insufisiensi vaskuler dan neuropati. Ulcus diabeticum terjadi akibat kerusakan saraf dan pembuluh darah karena kadar gula darah yang tidak terkontrol. Pada kondisi yang sudah parah, kerusakan saraf bisa meluas hingga ke tulang sehingga bisa menyebabkan amputasi. Ulcus diabeticum biasanya disebabkan oleh tekanan berulang atau bisa dibilang geseran dan tekanan pada kaki dengan adanya komplikasi terkait diabetes mellitus dari neuropati perifer atau penyakit arteri perifer, dan penyembuhannya sering dipersulit oleh perkembangan infeksi itu sendiri. Selanjutnya ada gejala ulcus diabeticum. Gejala pada ulcus diabeticum mencakup beberapa tanda yang dapat membantu dalam mendeteksi kondisi ini sejak dini. Yang pertama, munculnya luka. Salah satu gejala utama adalah munculnya luka di bagian bawah ibu jari atau telapak kaki bagian depan. Luka ini bisa berupa luka yang terbuka atau luka yang menyembuhkan namun tetap menunjukkan tanda-tanda infeksi. Kedua, keluaran cairan berbau tidak sedap. Pasien dengan ulcus diabeticum sering mengalami keluaran cairan berbau tidak sedap dari luka. Cairan ini bisa berwarna putih, kuning, atau berwarna lainnya dan memiliki bau yang tidak sedap. Ketiga, ada peradangan dan pembengkakan. Gejala lain yang dapat terjadi adalah peradangan dan pembengkakan di sekitar luka. Ini bisa menjadi tanda bahwa luka tersebut sedang terinfeksi atau sedang menyembuhkan. Selain itu, pasien mungkin merasa kesulitan mengambil kaki atau merasa kaki mereka terasa berat atau tidak nyaman. Ini bisa menjadi tanda bahwa luka tersebut telah merusak saraf atau jaringan di sekitarnya. Selanjutnya ada patofisiologi ulcus diabeticum. Patofisiologi ulcus diabeticum melibatkan 3 mekanisme utama. Yang pertama, neuropati. Neuropati adalah kondisi yang terjadi akibat kerusakan pada saraf akibat hiperglikemia. Neuropati mempengaruhi saraf motorik, sensorik, dan otonom. Kelainan motorik dapat menyebabkan kelemahan otot, atrofi, dan paresis. Kemudian, kelainan sensorik mempengaruhi daya sensasi nyeri, tekanan, dan panas. Akibat hal ini, banyak luka yang terjadi tidak diketahui oleh pasien, sehingga terus-menerus terkena trauma atau tekanan yang repetitif. Kelainan saraf otonom juga berkontribusi untuk meningkatkan risiko infeksi karena mengurangi produksi keringat dan vasodilatasi. Yang kedua, ada penyakit arteri perifer atau PAD. PAD adalah kondisi yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah di arteri perifer yang disebabkan oleh hiperglikemia. PAD menjadi penyebab utama pada ulcus diabeticum, mencapai 50% kasus. Hiperglikemia menghasilkan stres oksidatif pada sel saraf dan menyebabkan iskemia lebih lanjut. Disfungsi sel endotel dan kelainan sel otot polos di arteri perifer juga berperan dalam penyempitan pembuluh darah. Selain itu, hiperglikemia juga dikaitkan dengan peningkatan tromboksan A2 yang meningkatkan risiko hiperkoagulabilitas plasma. Yang terakhir ada infeksi. Infeksi pada ulcus diabeticum terjadi karena ulserasi. Kaki adalah lokasi yang rumit karena memiliki banyak kompartemen yang saling berhubungan dan memiliki banyak jaringan lunak yang mudah terkena infeksi. Infeksi dapat menyebar secara interkompartemen dan juga dapat menyebar ke dalam korteks tulang hingga menyebabkan osteomyelitis. Yang terakhir ada tata laksana ulcus diabeticum. Tata laksana ulcus diabeticum mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk mengelola kondisi secara efektif dan meminimalisir risiko komplikasi. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam penata laksanaan ulcus diabeticum. Yang pertama adalah klasifikasi luka. Langkah awal adalah mengklasifikasikan luka berdasarkan intensitas dan durasi terapi. Klasifikasi Wagner digunakan untuk menentukan tingkat keparahan ulcus. Kedua ada kendali metabolik. Kontrol gula darah harus dimonitor dengan ketat untuk memperbaiki berbagai faktor terkait hiperglikemia yang dapat menghambat penyembuhan luka. Ketiga ada kendali vaskular. Perfusi arteri merupakan hal penting dalam proses penyembuhan dan harus dinilai awal pada pasien UKD. Pemeriksaan seperti MRI, angiogram,
Doppler atau angiografi mungkin diperlukan. Yang keempat ada kendali luka. Tata laksana debridement yang ekstensif, perawatan luka yang baik, mengurangi tekan atau beban di ulkus, dan kontrol infeksi diperlukan terutama untuk lesi grade 1 dan 2. Untuk lesi grade 3, terapi mencakup debridement, kontrol infeksi, perawatan luka, dan mengurangi tekanan atau beban ulkus. Kelima, ada kendali tekanan. Mengurangi tekanan atau beban di ulkus sangat penting untuk mempercepat proses penyembuhan. Keenam, ada kendali infeksi. Kontrol infeksi yang kuat diperlukan untuk mencegah komplikasi serius. Ketujuh, ada edukasi perawatan kaki mandiri. Pasien harus diberikan edukasi tentang perawatan kaki yang baik, terutama pada pasien dengan neuropati. Kedelapan, ada pencegahan komplikasi. Penanganan komorbiditas dan menurunkan risiko kekambuhan juga merupakan bagian penting dari penata laksanaan ulkus diabetikum. Kesembilan, ada pengobatan komorbiditas. Pengelolaan kondisi komorbiditas seperti gagal ginjal dan kerusakan retina mata juga penting untuk mencegah komplikasi diabetes lainnya. Yang terakhir ada pencegahan. Periksa bagian kaki secara rutin, bersihkan kaki dengan sabun dan air hangat, potong kuku secara rutin, gunakan sepatu yang nyaman dan lembut, serta ganti kaos kaki secara teratur. Itu juga sangat mempengaruhi terhadap ulkus diabetikum. Dan ini adalah referensi yang saya pakai untuk membuat materi ulkus diabetikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.